Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Sukma Melati. Saya prodi PIAUD kelas 1B. Nah, pada video kali ini saya akan menjawab soal-soal dari mata kuliah TIK, yaitu soal-soal UAS. Nah, pertanyaan yang pertama yaitu cara agar anak-anak terhindar dari pengaruh buruk gawai dan internet. Menurut saya ada beberapa tips atau cara agar anak-anak terhindar dari pengaruh buruk gawai dan internet. Yaitu yang pertama, pastikan Anda mengawasinya saat bermain. Itu sangat penting, Bunda. Nah, yang kedua, batasi waktu jika anak bermain sendiri. Dan yang ketiga, tunjukkan sikap tegas Anda kepada anak tersebut. Dan yang keempat, isi dengan kegiatan yang menyenangkan. Dan yang kelima, ajak anak bermain dengan teman. Jangan dibolehkan terlalu sering bermain gadget. Nah, pertanyaan yang kedua, aplikasi yang bermanfaat untuk anak-anak, yaitu ada 10 aplikasi. Yang pertama, aplikasi paket belajar lengkap TK dan PAUD. Nah, aplikasi ini bisa belajar membaca, menghitung, mengaji, dan menggambar. Dan yang kedua, aplikasi Kids Coloring Fun. Nah, aplikasi ini tidak mudah membuat si kecil bosan untuk belajar mewarnai. Dan yang ketiga, aplikasi anak cerdas. Nah, aplikasi ini ada beragam permainan dan soal-soal latihan. Dan yang keempat, aplikasi Riri Dongeng, cerita dan buku anak. Yang kelima, aplikasi Marble, belajar budaya Nusantara. Dan yang keenam, aplikasi Tonmats. Aplikasi ini adalah aplikasi game matematika. Jadi anak-anak bisa belajar berhitung dengan aplikasi tersebut. Dan yang ketujuh, aplikasi belajar Al-Quran plus suara. Tentu saja aplikasi ini membantu anak-anak untuk belajar membaca Al-Quran dengan mudah. Dan yang kedelapan, aplikasi Piano Kids. Aplikasi untuk anak-anak sebagai media belajar memainkan alat musik. Yang kesembilan, aplikasi lagu wajib nasional. Tentu saja isinya aplikasi tersebut berisi kumpulan lagu-lagu wajib nasional seperti Indonesia Raya dan lain sebagainya. Yang ke-10, aplikasi YouTube Kids. Nah, aplikasi ini sama dengan aplikasi YouTube biasanya. Hanya saja semua konten di aplikasi YouTube Kids ini berisi khusus untuk anak-anak gitu, dibuat khusus untuk anak-anak. Dan yang pertanyaan ketiga, jika Anda adalah administrator atau petinggi sekolah yang ingin meningkatkan kompetensi guru di bidang teknologi pendidikan, nah, langkah apa saja yang harus dilakukan dan bagaimana jika ada guru yang malas untuk mengembangkan diri terkait teknologi pembelajaran? Nah, jawaban saya, kalau menurut saya, guru tersebut harus ikut kursus media. Dan yang kedua, harus mengikuti kegiatan guru di sekolah. Dan yang ketiga, harus lebih dekat lagi dengan peserta didik. Dan cara mengatasinya, guru yang malas mengembangkan diri terkait teknologi pembelajaran, yaitu cara pertama, membuat kelompok untuk transfer pengetahuan kepada guru-guru di sekeliling kita. Yang kedua, belajar secara bertahap. Dan yang terakhir, guru tersebut harus sering ikut webinar agar tidak ketinggalan informasi. Dan yang keempat, saya memilih aplikasi Zoom
karena menurut saya menggunakan aplikasi tersebut memudahkan tujuan pembelajaran, memudahkan berinteraksi bersama murid, dan juga memberikan variasi dalam pembelajaran daring. Dan yang pertanyaan 5, jelaskan definisi dan manfaat dari istilah-istilah aplikasi di bawah ini. Aplikasi-aplikasi ini ada 10. Yang pertama, aplikasi YouTube. Nah, ini aplikasi situs website yang menampilkan berbagai macam video. Nah, selain dapat menampilkan video, kita juga bisa mengunggah dan mengunduh video di aplikasi YouTube tersebut. Dan yang kedua, Gmail, yaitu aplikasi layanan surel milik Google. Pengguna dapat mengakses Gmail dalam bentuk surat web HTTPS. Dan yang ketiga, Google Drive, salah satu layanan dari Google juga ya, yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan secara online. Yang keempat, PDF, yaitu singkatan dari Portable Document Format, yang digagas sebagai salah satu penunjang dalam kegiatan membuat hingga mengedit dokumen. Yang kelima, Quran in Word, yaitu aplikasi yang sangat memudahkan banyak orang dalam pengutipan ayat-ayat Al-Quran di MS. Dan yang keenam, Microsoft Office, aplikasi perangkat lunak paket aplikasi perkantoran buatan Microsoft Corporation yang sangat populer. Dan yang ketujuh, blog. Nah, aplikasi ini sebuah website atau jurnal online yang berisi informasi berbentuk tulisan yang dimuat sebagai posting pada sebuah halaman web. Dan yang kedelapan, Zoom. Nah, aplikasi Zoom ini aplikasi komunikasi menggunakan video dan dapat digunakan dalam berbagai perangkat baik seluler maupun desktop. Nah, aplikasi ini biasanya digunakan untuk melakukan tatap muka secara jarak jauh dan jumlah pesertanya yang sangat banyak. Yang kesembilan, Google Meet, yaitu layanan komunikasi video yang dikembangkan oleh Google. Yang ke-10, Hybrid Dev, yaitu aplikasi belajar untuk anak PAUD dan TK. Aplikasi ini khusus dibuat untuk belajar anak yang terutama sedang duduk di bangku PAUD. Dan yang terakhir, cek plagiarisme, proses pencarian bagian yang diduga diplagiat dari sebuah karya. Sekian jawaban-jawaban dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum